Seperti yang dikatakan Pak Faisal, menang jadi arang, kalah akan jadi abu. Ini semua adalah sebuah upaya untuk mengembalikan reputasi Pak Dodi yang memang seperti saya bilang. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sempat menaikkan sebuah konten di mana Fuji akan menuntut balik Pak Dodi. Dan konten tersebut sebenarnya nggak banyak yang akhirnya nonton karena pasti sudah berpendapat kalau hal itu tidak akan mungkin. Dan tiba-tiba Pak Dodi di sini mengatakan memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada sosok bernama F untuk segera meminta maaf secara publik tentang apa? Tentang bagaimana sosok ini tadi mengatakan sesuatu, ya diduga mengatakan sesuatu yang salah tentang jumlah uang asuransi yang sudah diterima. Nah, kita akan coba untuk analisa, ini akan apa sih yang akan terjadi, dan kemudian adanya sebuah permintaan untuk mengembalikan uang donasi, tapi dikembalikan kepada negara. Saya bingung juga, kenapa kok negara di sini? Yuk kita akan lihat apa yang kita sekarang ini saksikan lewat kartu saya. Kalau saya lihat di sini, dari The Two of Wands, di mana di sini Pak Dodi menemukan sebuah manuver baru dari seorang penasihat hukum yang baru, dan manuvernya ini sepertinya adalah dengan memberikan sebuah shock terapi berupa hukum terhadap sosok yang bernama F. Apakah ini Fuji? Nah, ini masih jadi pertanyaan, dan kenapa ini harus diinisialkan juga pertanyaan yang lebih besar lagi. Tapi saya rasakan di sini bahwa ini semua adalah sesuatu yang memang direncanakan dan akhirnya ditempuh, dan merupakan sebuah manuver yang saya lihat ini berkesinambungan dengan manuver yang berikutnya nanti. Dan akan kita lihat bahwa sebenarnya kita akan tahu bahwa ini kayak satu strike back, satu yang diserang kembali setelah selama beberapa kali ini blunder, terutama dari video Dodot itu yang kemarin itu ternyata salah kasus dengan Mas Sunan Kalijaga di sini. Dan kalau saya lihat tentang mempertanyakan jumlah, salah sebut jumlah salah sebut jumlah uang asuransi. Ini kalau menurut kartu ini, ya kalau saya bilang sih esensinya kayaknya bukan itu. Tapi esensinya sepertinya ini adalah strikes back atau sesuatu yang diusahakan untuk ya, nih lo harus hati-hati. Jangan seperti itu. Jadi nggak fokus kepada kata-katanya, nggak fokus kepada faktanya, tetapi fokus kepada stop untuk membuat sesuatu untuk menyerang pihak yang menuntut ini tadi. Dan memang seperti yang direncanakan dan juga diamini di sini bahwa ini semua adalah sebuah upaya untuk mengembalikan reputasi Pak Dodi yang memang seperti saya bilang, ini kayaknya Pak Dodi sudah jadi side di mana sisi evil itu berada, terus Pak Faisal seakan-akan jadi sisi good. Nah, ini padahal nggak benar, karena saya yakin keduanya pasti memiliki niat yang baik, tapi mungkin disampaikan dengan cara yang ya akhirnya direspons berbeda oleh terutama netizen yang memang kalau saya bilang yang jahat itu netizen sih. Mereka ini benar-benar kalau komen, satu komen yang kita baca satu komen berikutnya ini kayak harus lebih pedas, lebih kejam lagi, dan akhirnya terus terjadi dan nggak bisa terkendali. Tapi ya balik lagi di sini ya, bahwa sebenarnya ini nggak akan terjadi, netizen ini nggak akan sejahat ini kalau Pak Dodi itu nggak kasih bahan. Benar yang dikatakan Kak Ros, Pak Dodi ini terus kasih bahan, dan bahannya oleh beberapa oknum wartawan ini dipelintir atau dipotong, dan terus kemudian dikomentari oleh netizen, di-repost lagi terus seperti itu, sehingga mungkin saya yakin kuasa hukum yang barunya ini harusnya sudah menasehati beliau untuk lebih hati-hati untuk memberikan statement, atau kalau tidak sebenarnya no comment saja. Dan saya sih lihat bahwa ini akan terus terjadi perseteruan antara tiga ini tadi. 3 sebenarnya 2 dan 1 ya, F dan F terus kemudian D ini tadi akan terus sampai mungkin Lebaran nanti. Semoga Lebaran akan menutup ini semua, tapi kayaknya 2 bulan 3 bulan ke depan ini masih terjadi. Dan kalau saya lihat dari fakta-fakta yang ada di sini, harusnya bisa diakhiri dengan Pak Dodi itu segera menggongin ini, menutup dengan menyampaikan secara transparan apa sih yang ingin disampaikan. Dan kalau dari kemarin saya sih menduga adanya ingin menyampaikan bahwa oh, si Anu itu bukan anaknya si Anu. Nah gitu loh, itu apakah betul atau tidak? Menurut kalian coba tulis komentar di bawah ini. Makanya kemarin sampai keluar satu wacana tes DNA, apakah betul atau tidak? Jangan-jangan saya di sini melempar isu juga, tapi saya mohon maaf kalau ternyata salah. Tapi di sini tuh harapan saya sama kayak netizen yang lain yang budiman ya.
bukan yang terus kemudian berusaha untuk menimpali dengan lebih kejam lagi. Yuk kita selesaiin aja dan segera selesai. Karena saya kemarin sampaikan hanya ada dua hal. Satu, segera damai. Kedua, ya cari mediator untuk bisa mendamaikan. Dan kalau di sini Fuji itu disalahkan dan memang itu adalah Fuji, kalau menurut saya sih Fuji di sini itu nggak tahu. Dan kalaupun memang disuruh minta maaf, kalau saya jadi Fuji di luar benar atau salah, ya udahlah minta maaf aja. Karena kan tujuannya kayaknya juga bukan itu. Karena nggak ada usaha untuk akhirnya ya membenarkan atau seperti apa ya, kayak menjelaskan dan membeberkan bukti bahwa uang asuransinya seperti apa dan bagaimana. Ini yang saya duga terjadi. Sehingga kalau saya bilang di sini, kalau Fuji di sini memang dia orangnya, ya udahlah minta maaf aja. Yang penting damai. Dan ini saya lihat sih, Pak, kalau Pak Faisal kan seperti itu. Apapun itu, ya udah dipadamkan dan semoga yang ini juga segera dipadamkan. Terus kita lihat lagi permasalahan tentang donasi. Ini agak membingungkan karena jika donasi dikembalikan kepada negara, sedangkan ya ini adalah sesuatu yang ditujukan kepada seseorang, sama kalau kayak misalkan ada sebuah galangan dana terhadap seseorang, terus kemudian ini dikirimkan secara sukarela, orang yang sudah memberikan, ini sudah sukarela. Lah kenapa kok harus diberikan kepada negara? Dan saya pikir di sini juga kayaknya esensinya juga bukan meminta mengembalikan, tapi esensinya adalah kenapa nggak minta izin dulu, sepertinya itu. Nah, daripada seperti itu, enakan ya ini tadi loh, apa yang bisa dilakukan? Toh juga ternyata itu, uang ini kan sebenarnya adalah sebuah perwakilan. Harapan sungguhnya adalah doa yang diucapkan saat memberikan uang itu tadi. Dan yang ngasih duit ini bukan orang kaya semua. Ini juga ada orang yang bahkan kalau saya bilang, ini secara kondisi ekonomi mungkin di bawah almarhum dan almarhumah. Tapi terenyuhnya mereka membuat hati itu tergerak. Dan jika memang itu adalah doa, ya biarkan ini tersampaikan kepada orang yang didoakan itu tadi, yaitu Galaskai. Lalu mediasi ini akan dilakukan dan jika gagal akan diadakan nanti itu sebuah sidang untuk menentukan siapa yang akhirnya menang. Saya lihat sih mediasi ini akan berjalan. Sempat berjalan menuju ke titik tertentu, tapi sepertinya nanti entah kenapa ditemukan sebuah titik di mana akhirnya mereka nggak ketemu lagi. Dan akhirnya persidangan terjadi. Tapi ya saya bilang tetap seperti yang dikatakan Pak Faisal, menang jadi arang, kalah akan jadi abu. Dan gak ada sesuatu yang bisa dibanggakan tentang itu, terutama jika nanti Gala melihat di kemudian waktu. Saya lihat bahwa kemarin yang saya sarankan, ini dituruti oleh Pak Faisal, untuk menemui seorang yang dianggap ya bisa memediasi ini, Kak Seto. Dan semoga ini akan menghasilkan sesuatu yang positif, karena memang harus ketemu dengan satu orang yang mengerti tentang anak, tahu ini asalnya dan akan berasal kemana, ini tahu asalnya dan akan berakhir di mana, dan dengan ini sebaiknya akan ketahuan ini harus dibawa kemana. Ini yang saya sarankan. Tapi lagi dan lagi, saya lihat di sini bahwa sebenarnya ini semua nggak akan selesai di sini. Ada manuver lain yang akan dilakukan. Dan sepertinya ini baru awal. Nah, kita masih akan tetap disajikan dengan drama di antara dua keluarga ini tadi. Tapi apapun itu harapannya segera selesai. Karena Gala di sini adalah suatu orang yang dia nggak bisa memohon, meminta. Dan kalaupun bisa meminta, pasti Gala ingin meminta kedua kakeknya ini akan segera berdamai dan menemukan yang terbaik untuk dirinya. Terima kasih sudah mengikuti konten ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan sampai jumpa di konten berikutnya.